Pecah suasana setelah Rustam Effendi mengumumkan siapa pembuat ijazah yang diduga palsu milik Jokowi dan sudah menemukan pelaku pembuat ijazah bodong tersebut yang dibuat pada tahun 2012. Jokowi itu pelaku kejahatan. Jokowi itu harus ditahan, ditangkap. Eko Sulistyo, Pratikno harus ditangkap. Jadi supaya rakyat tahu, ijazah Jokowi ini dibuat oleh Eko. Makanya dia tidak akan berani hadir. Dan saya selalu sebut nama Eko. Ada beberapa saksi yang menyatakan kepada saya bahwa dia ikut membuat bersama Eko. Hari ini juga ada Mbak Ita, terima kasih Mbak Ita hadir dan bisa bergabung dengan kami untuk membuka ijazah palsu Jokowi, yang dimana kawan Mbak Ita juga mengakui kalau dia ikut bersama Eko. Terima kasih Mbak Ita, kami berjuang kembali. Ijazah ini dibuat 2012, ijazah ini dibuat. Saya temukan dan mengakui, bahkan orang yang tertinggi dari relawan itu kerjaan gue sama Eko. Artinya selesai barang ini dibuat di pasar Pramuka. Palsu, 1000% palsu. Ijazah Jokowi itu dibuat oleh Eko Panjul. Eko kader PKI, aktivis PKI dari Solo. Udah dapat barang inilah siapa yang buat. Kira-kira seperti itu. Mungkin kemarin-kemarin Eko Sulistyo dan Pratikno bisa mengelak, tapi kali ini mereka tidak akan bisa bantah lagi bahwa ijazah Jokowi dicetak di pasar Pramuka. Hal ini disampaikan secara resmi saat konferensi pers dan diliput media mainstream. Yang lebih mengagetkan kita semua, tidak ada hal yang ditutup-tutupi, tanpa ada kata dugaan dan langsung menyebut si pembuat ijazah palsu Jokowi. Rustam juga menyebut aktor intelektualnya adalah orang yang pernah menduduki jabatan strategis di Solo, yaitu mantan ketua KPUD Solo. Sungguh sangat mengerikan kong kali kong ini jika itu benar. Dan pantas sekali hanya urusan selembar kertas ijazah yang seharusnya sangat mudah untuk menunjukkan dalam waktu singkat pun bisa. Tapi hingga saat ini, ijazah tidak pernah muncul sesuai harapan publik. Pertanyaan masyarakat tanpa ragu kenapa Jokowi tidak berani menunjukkan ijazahnya? Mungkin benar jawabannya adalah seperti yang dikatakan oleh Bang Rustam Effendi. Jadi saya sudah memprediksi bahwasanya Jokowi itu tidak akan hadir dalam persidangan gitu loh. Karena apa? Karena kan yang buat itu Eko. Eko Sulistyo, Eko Panjul, Eko aktivis PKI. Jadi sampai kapanpun Jokowi nggak akan hadir gitu loh. Nah hari ini kan Jokowi selalu bilang saya ini korban dari kita ini. Jokowi itu bukan korban. Jokowi itu pelaku kejahatan. Jokowi itu harus ditahan, ditangkap. Eko Sulistyo, Pratikno harus ditangkap. Kalau polisi mau memeriksa laporan kami di Barreskrim, selesai kasus ini. Jokowi pasti ditangkap dan diadili. Intinya kasus ini memang sengaja dibuat Jokowi supaya Jokowi tidak hadir di pengadilan gitu loh. Nah, kami ini bertiga, saya, Kang Rijal, dan Ibu Kurnia, siap bertarung di pengadilan bersama dengan tim Taka untuk membongkar ijazah palsu Jokowi yang dibuat oleh Eko Panjul. Jadi supaya rakyat tahu, ijazah Jokowi ini dibuat oleh Eko. Makanya dia tidak akan berani hadir. Dan saya selalu sebut nama Eko. Ada beberapa saksi yang menyatakan kepada saya bahwa dia ikut membuat bersama Eko. Hari ini juga ada Mbak Ita, terima kasih Mbak Ita hadir dan bisa bergabung dengan kami untuk membuka ijazah palsu Jokowi, yang dimana kawan Mbak Ita juga mengakui kalau dia ikut bersama Eko. Terima kasih Mbak Ita, kami berjuang kembali. Jadi tidak ada lagi peluang Jokowi untuk menyatakan ijazah dia itu asli. Dia ini bingung gitu loh, dipikir dengan memusnahkan barang bukti, membakar pasar Pramuka akan hilang. Tidak. Pembuatnya masih ada. Ijazah ini dibuat 2029. Siapa yang membuat? Ya relawan 2012 ijazah ini dibuat. Ketika Jokowi Ahok. Siapa yang membuat itu? Ya relawan itu. Nah, saya temukan dan mengakui, bahkan orang yang tertinggi dari relawan itu kerjaan gue sama Eko. Artinya selesai barang ini dibuat di pasar Pramuka. Kalau kita bertarung, nanti kita dorong orang itu biar Jokowi itu mukanya berdarah-darah gitu loh.
Nah, menangis darah biar dipermalukan kepada seluruh rakyat Indonesia, supaya tidak ada lagi presiden macam Jokowi yang pembohong ini gitu, yang merusak bangsa ini, menghancurkan bangsa ini, dan sok menyatakan ijazah itu asli, padahal palsu, 1000% palsu. Foto itu bukan foto Jokowi, gigi yang gingsul itu bukan gigi Jokowi, bibir Jokowi itu tidak seperti itu. Bibir Jokowi itu kalau kita perhatikan, sebelah kirinya miring, yang ini rata, bibirnya agak tebal, itu bukan Jokowi. Kumisnya juga bukan Jokowi. Kacamatanya itu kacamata bang siapa itu yang di depan tuh. Nah, jadi itu memang bohong besar, Jokowi melakukan kebohongan, dan saya yakin Jokowi tidak akan berani berhadapan-hadapan dengan kami. Kamilah yang membongkar ijazah itu. Kami yang memulai, kami yang akan mengakhiri membongkar ijazah Jokowi palsu. Kepada seluruh rakyat Indonesia, kita lihat sampai titik darah penghabisan, kita akan melawan Jokowi. Kepada para termul, menurut saya, segeralah menghindar dari Jokowi. Karena apa? Ijazah Jokowi itu dibuat oleh Eko Panjul, Eko kader PKI, aktivis PKI dari Solo. Jadi jelas, Eko itu kawan abang saya, almarhum Nuku Sulaiman. Jadi kita tahu Eko itu siapa. Jadi Jokowi jangan berpura-pura lagi. Udah dapat barang ini lah siapa yang buat. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan kita meyakini ijazah Jokowi itu asli, jangan. Ijazah Jokowi itu palsu, dibuat oleh Eko Panjul, Eko Sulistyo, aktivis 80-an, aktivis PKI. Yang hari ini Solo Jakarta lagi menyelesaikan S3-nya. Jadi jelas hari ini para hakim, para pak polisi, kalau mau menyelesaikan kasus ini kepada Pak Prabowo, periksa yang orang kita laporkan di Barreskrim, Eko Sulistyo, Pratikno, Jokowi, dan Pak Iman. Hidup di Indonesia ini kita bersatu padu dengan rakyat yang jumlahnya sangat besar. Lalu bagaimana dengan negeri yang sangat besar ini, tapi hanya urusan selembar ijazah rakyat yang hanya menanyakan keaslian ijazah milik mantan presiden pun harus memidanakan rakyatnya? Dan bagaimana? Apakah bisa ngurusin koruptor yang maling uang rakyat triliunan jika rakyat ingin tahu satu lembar ijazah pun dipersulit? Dan jangan anggap sepele masalah satu lembar ijazah, walaupun palsu dan tidak sah, jangan anggap ijazah tidak penting. Paling penting kinerjanya yang sering dipuja-puji rakyat. Bagaimana mau ada kejujuran saat menjadi abdi rakyat dan saat menjabat memimpin rakyatnya, jika saat mencalonkan diri pun dokumennya masih dipertanyakan keabsahannya? Karena hal ini menyangkut kejujuran, saat mendaftarkan diri dengan cara-cara jujur, tentunya saat memimpin pun akan menjalankan nilai-nilai kejujuran pula. Sebenarnya kecurigaan mengenai tentang ijazah dan janggalnya tentang ijazah, kita menilai tidak usah jauh-jauh, dan kita coba tidak udah menggunakan ilmu forensik. Akan tetapi, kita menggunakan nalar dan akal berpikir yang sederhana saja. Jokowi ingin menunjukkan ijazahnya, akan tetapi saat dipanggil hakim dan nanti saat di pengadilan, pertanyaannya kenapa harus ada anak bangsa yang harus dipenjarakan terlebih dahulu untuk memperlihatkan ijazah ke masyarakat, janji-janji bahwa akan menunjukkan ijazah di pengadilan. Jika kita kutip pernyataan tersebut, Jokowi berkehendak adanya seorang terdakwa terlebih dahulu, baru akan menunjukkan ijazahnya. Dan itu pun belum bisa sepenuhnya kita percaya begitu saja, karena di kasus Bambang Tri dan Gus Nur pun, Jokowi tidak pernah hadir di sidang, dan Bambang Tri dan Gus Nur divonis bersalah, tapi tidak pernah melihat ijazah Jokowi.